Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Ibu Haja Muzafar Al-Hamid yang senantiasa kami tunggu-tunggu dawuh-dawuhnya. Yang kami hormati segenap tamu undangan baik dari ibu-ibu PKK dan sahabat-sahabat Fatayat PC Fatayat Ulama Kembang dan seluruh ibu-ibu yang hadir di majelis ini. Puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Semoga senantiasa kita dalam hidayahnya hingga akhir hidup kita. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu meladani akhlak mulia beliau. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum ngaji fikih perempuan kali ini kita mulai, marilah kita awali ngaji fikih perempuan ini dengan bacaan umur kita. Semoga kita mendapatkan kemudahan memahami ilmu serta manfaatnya. Alaniyatus sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang kami hormati dan sahabat-sahabat yang kami cintai, ngaji fikih perempuan pagi ini dengan tema zakat. Sepenuhnya waktu kami haturkan kepada Ibu Haja Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dari tim penggerak PKK yang kami hormati serta sahabat-sahabat Fatayat yang kami banggakan, marilah pagi hari ini, hari yang ke-13 kita mengikuti pengajian. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dengan rahmat Allah jualah kita dapat bertemu dalam acara pengajian pasanan ini. Berikutnya sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selalu kita lantunkan di setiap ada kesempatan agar kita mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Ibu dan sahabat yang kami hormati, kebetulan kita ngaji pasan ini ada ibadah yang tidak terlepas dari kegiatan puasa, yaitu ada kegiatan yang wajib. Kalau tarawih hukumnya sunnah. Kemudian yang tidak bisa lepas dari puasa adalah zakat. Ibu-ibu sudah biasa dan sahabat-sahabat sekalian sudah mengenal apa itu zakat. Perlu kita ketahui bahwa zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Maaf, tulisannya memang M-A-A-L, tetapi membacanya mal. Jangan sampai keliru kita membaca dengan ma'al, nanti ditertawakan oleh anak cucu kita. Jadi zakat itu ada zakat fitrah dan zakat mal. Yang kita bicarakan adalah zakat fitrah dulu. Zakat fitrah itu ibu-ibu dikenakan bagi kita semua, laki-laki maupun perempuan, tidak harus balik. Setiap warga muslim muslimat
yang ada rohnya, orang Islam ya, yang ada rohnya itu dizakati, namanya zakat nafas, zakat diri sendiri, zakat fitrah. Nafas itu roh, zakat fitrah itu untuk jiwa dan raga. Karena kalau roh sudah terlepas dari raga, sudah dikerapyak tempatnya. Selagi masih nempel, namanya jasad dan roh, maka disebut jiwa raga. Tidak hanya jiwanya, tidak hanya raganya, tapi jiwa raga, namanya zakat nafas. Kok bayi juga, Bu? Iya, karena zakat nafas ini tidak mengenal balik. Selagi masih ada rohnya, ketika matahari terbenam waktu tanggal 30 atau akhir Ramadan. Kalau Ramadannya hanya 29, berarti tanggal 29. Kalau 30 sempurna juga tanggal 30 itu terakhir Ramadan. Ketika matahari terbenam, rohnya masih nempel. Menangi, orang Jawa bilang, menangi suruping srengenge ing akhiring wulan. Jadi misalkan bayi lahir jam 12 malam. Oh, bukan bayi dulu, orang tua seseorang, tidak harus tua, karena maut itu tidak mengenal muda, tidak mengenal sepuh. Jam 12 siang ada muslim maupun muslimah wafat. Jam 12 siang tanggal akhir Ramadan, matahari sudah mau terbenam, beliaunya sudah tidak menangi. Beliaunya tidak diwajibkan zakat fitrah. Tetapi kalau bayi kok lahir cenger itu jam 1 malam, itu dizakati. Bayi cenger jam 12 malam dia dizakati. Belum ada umur 1 hari, karena menangi hari raya Idul Fitri. Jadi ibu-ibu, kalau yang ada rohnya itu tidak menangi, itu tidak batasannya adalah akhir Ramadan. Kalau jam 1 malam kan dia mengikuti hari malam itu, menangi ada rohnya. Selanjutnya, zakat fitrah itu untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Zakat fitrah itu untuk membersihkan diri sendiri, untuk membersihkan jiwanya. Maka zakat fitrah itu wajib hukumnya karena termasuk rukun Islam. Rukun Islam kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, sekarang sampai kepada zakat. Zakat kembali ada 2, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Kami ulangi, yaitu orang yang beragama Islam, menangi hidup ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, kemudian mempunyai kelebihan makanan, rezeki yang didahar untuk malam dan besok pagi. Islam menangi akhir Ramadan, kemudian
memiliki kelebihan harta untuk malam Ramadan terakhir dan besok pagi hari raya. Seandainya sangat miskin, tidak memiliki apa-apa, tapi punya sepeda motor, punya cincin, punya kulkas, maka harus rela untuk diuangkan. Ya, harus rela diuangkan untuk membeli makanan pokok. Kalau di Arab Saudi itu tamar, yaitu kurma. Tapi kalau di Indonesia makanan pokok kita adalah beras, maka yang kita keluarkan adalah beras. Seandainya makanan pokok kita jagung, bisa tidak ibu-ibu? Bisa. Seandainya, karena karbohidrat ada di jagung, di beras. Kentang bu, tidak bisa, karena kentang tidak kuat tahan lama. Yang dianggap kuat tahan lama dan mengandung banyak karbohidrat adalah beras dan jagung. Tetapi karena kita tidak pernah dahar jagung, nasi jagung itu juga pernah, tapi tidak merupakan makanan pokok kita sehari-hari. Kemudian ibu-ibu, kalau mengeluarkan zakat fitrah itu lebih baik nilai kualitasnya harus lebih baik, paling tidak sama, karena fungsinya adalah sebagai media mencuci nafas jiwa kita. Jadi seandainya air itu untuk mandi, pastilah kita mencari air yang bersih, yang berkualitas, tidak air yang keruh. Seumpamanya itu diumpamakan seperti air. Bahkan ada orang yang saking hati-hatinya tidak kerso menerima zakat fitrah karena dianggap itu adalah kotor, karena pembersih. Diusahakan untuk tidak menerima zakat tetapi mengeluarkan zakat. Memang kita itu harus memiliki sifat muru'ah, ibu-ibu. Muru'ah itu apa? Keprawiran. Keprawiran itu menjaga image jaim. Jangan menganggap dirinya itu malah membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Tapi kita harus muru'ah, jaga diri sendiri. Harga diri kita harus dinaikkan. Jangan malah sowan ke si A, si B untuk menerima zakat, untuk minta zakat. Jangan sampai. Tapi ada ibu-ibu, ya ada yang sowan, kemudian mengeluh, menceritakan penderitaannya, mengharapkan belas kasih. Itu jangan sampai kita lakukan, karena tangan yang di atas lebih mulia dari tangan yang di bawah. Kita camkan itu. Semoga kita menjadi orang yang mendermakan, tidak menerima derma. Sedangkan zakat fitrah itu merupakan sedekah wajib. Sedekah wajib. Tadi syaratnya Islam, kemudian menangi akhir Ramadan, dan yang ketiga ada kelebihan. Kalau seandainya sama sekali tidak ada yang dijual karena tidak berharga, kemudian bagaimana? Ya kita tunggu, barangkali ada rezeki malam itu. Ternyata ada yang datang membawa zakat fitrah, kita terima, alhamdulillah. Kemudian fitrahnya dari orang ini kita gunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk tanggungan kita.
dalam satu keluarga tanggungan kita adalah jelas tanggung jawab suami, istri, anak, orang tua yang ada di dalam rumah atau orang tua yang menjadi tanggung jawabnya, dan siapapun yang derek di rumah itu. Pembantu bisa, sepupu bisa, anak angkat bisa. Semua harus cacah jiwa, dihitung semua. Ada rezeki satu, kemudian dikeluarkan. Siapa dulu ini? Siapa dulu? Anak yang paling kecil dulu. Ya, yang diberikan zakat ini diperuntukkan anak yang paling kecil dulu. Kemudian alhamdulillah dapat lagi anak berikutnya. Ada lagi anak berikutnya. Kemudian yang terakhir hanya sampai anak tak. Bagaimana ini? Ya tidak. Zakat. Kan kasihan, tunggu dulu. Nanti yang terakhir, kira-kira kok tidak ada. Zakat ini diberikan kepada saudaranya yang kita ada rembukan. Ndak, karena sudah saudara dekat. Awakmu ora ngerti toh kondisi ekonomi saya? Iya, aku paham. Iki zakat fitrah anakku, nek wis bar kekna aku ya. Iya. Tahu sama tahu, terus diberikan. Kemudian ember yang yang berisi beras ini kemudian diniati, iki zakat fitrahe bojoku. Oh ya, saya terima. Terus didoain, terus dikembalikan lagi, nyonya tak wenano awakmu. Alhamdulillah aku mbok wenehi. Ini yang terakhir untuk saya. Ya wis tak tampa, tak wenano wis aja. Sudah cukup, yang penting kewajiban saya sudah selesai. Itu adalah kebijaksanaan. Tetapi model semacam ini saya kira kok sekarang tidak ada. Alhamdulillah. Karena kesejahteraan kita semua alhamdulillah lebih baik dari 10 tahun yang lalu. Dibuktikan sekarang itu jalan raya padatnya luar biasa. Kendaraan sepeda motor ya semakin banyak. Sementara jalannya sama, jalannya tetap. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kehati-hatian kita ketika di jalan raya dalam rangka ikhtiar. Ibu-ibu dan sahabat, kemudian siapa yang tidak wajib? Siapa yang tidak wajib dizakati? Yaitu bayi yang lahir setelah maghrib atau wafat sebelum maghrib. Oh, berarti ini bayi tidak ya ibu-ibu? Bayi yang setelah maghrib tidak dizakati. Berarti tadi saya salah. Menangi kok, menangi matahari terbenam. Tengah malam berarti tidak dizakati. Tetapi kalau orang meninggal, mataharinya terbenam, dia tidak berhak dizakati. Ini juga tercatat di sini istri yang nuzus. Nuzus itu pulang ke orang tuanya atau diam saja di rumah tapi berstatus nuzus. Purek iya didemek emo, ijak omong emo. Pirsa nggih purek. Purek itu hilang kewajiban suami untuk mengeluarkan zakat. Ben dirasakno. Itu kalimat yang tak terucap seperti itu.
Kemudian istri kaya tetapi taat kepada suaminya, dan suaminya fakir, tidak ada yang dipakai, itu tidak usah minta kepada istrinya untuk beli beras, karena kamu kan kaya, sementara saya tidak punya apa-apa. Sementara istrinya sangat taat karena tidak menghiraukan hartanya, masih dibawa keluarganya karena dia mengikuti suami. Jadi memang zakat fitrah itu diharuskan bagi yang hari itu ada yang dimakan untuk malam dan esok hari. Maka zakat fitrah itu alangkah indahnya kalau dicicil ibu-ibu. Karena jawas itu wenang itu boleh dikeluarkan zakat itu mulai tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sudah nyicil, dengan tujuan barangkali orang yang diberi itu bisa untuk zakat mereka. Panjenengan kalau memberikan zakat itu adalah tetangga yang terdekat. Kemudian yang paling nyaa keni itu panjenengan titosi mana saja, kemudian berikan segera, tetapi harus mulai Ramadan, belum boleh Sya'ban atau ruwah, dicicil jauh-jauh hari, belum waktunya. Kemudian yang kedua, wajib, waktunya wajib. Tadi kan boleh atau wenang. Yang wajib itu yang bagaimana? Yaitu akhir Ramadan. Yaitu malam ketika sudah terdengar takbiran. Itu dianjurkan segera. Kemudian yang sunnah sebelum melaksanakan sholat id. Jadi pagi-pagi betul setelah subuh itu segera mengeluarkan zakat fitrah. Daripada kita buru-buru, lebih baik malam takbiran itu kita segera keliling. Kalau bisa kami sarankan dari tangan kita sendiri, jangan menyuruh orang lain. Jadi beras itu kita bawa sendiri, kemudian kita antar tanpa menyuruh orang lain, karena itu untuk diri kita sendiri. Kalau anaknya kecil, anaknya masih anak-anak, ya kita yang membawa. Suami bolehlah kita yang membawa, karena keluarga kita sendiri, ya. Jangan sampai menyuruh orang lain, apalagi yang bersangkutan ditimbali, diaturi datang ke rumah. Itu menunjukkan kesombongan seseorang. Kita yang butuh kok, butuh mereka tidak butuh. Bahkan mereka kalau tidak punya, tidak mengeluarkan zakat, malah menerima zakat. Maka sebagai adab kita harus yang hadir ke masing-masing rumah. Bu, seandainya satu rumah diberikan satu orang boleh, Bu? Boleh. Saya pernah ketika saya masih anak-anak, keluarga saya itu menerima satu becak dari satu keluarga. Karena putranya banyak, kemudian diantar dengan becak, orangnya yang maringi itu datang sendiri.
dengan naik sepeda motor, barangnya berasnya ditaruh di becak. Itu boleh, satu keluarga. Nah, sebaiknya itu diratakan. Ya, diratakan bagi saudara-saudara kita sekampung. Sekampung ya Bu ya, jangan di luar kampung. Kecuali kalau satu kampung itu memang sudah tidak ada orang-orang yang berhak menerima zakat. Berikutnya makruh. Makruh itu jangan kita kerjakan. Karena kalau kita kerjakan, kita tidak mendapatkan pahala, tapi tidak berdosa, yaitu melaksanakan setelah sholat id. Duh, kok sholat id Bu? Niatnya tadi malam, mengeluarkannya baru esok harinya, itu makruh. Karena ada orang yang punya prasangka itu bukan zakat fitrah, itu namanya sedekah. Nah, kan mereka tidak tahu kalau malamnya sudah diniati. Daripada menaruh curiga pada orang lain, lebih baik sesibuk-sibuknya persiapan hari raya kita harus mengutamakan zakat fitrah dulu, karena zakat hukumnya wajib. Kemudian seberapa? Karena tadi sudah kita sampaikan berupa beras, kemudian seberapa? Jangan khawatir ibu-ibu, sekarang itu sudah ada paketan zakat fitrah. Satu paket 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, tinggal pilih. Panjenengan itu andekan mandi itu seneng airnya banyak ataukah airnya ngapret? Airnya hanya cumpon sedikit, enak yang banyak. Oleh karena itu sebetulnya 4 mud itu sudah standar. 1 mudnya 6 on, berarti 2,4 kilogram. Tetapi lebih baik 2,5 karena dimunjungi. Lebih baik 3 kilo. Lebih baik lagi di dalamnya ada amplop yang ada isinya, tidak amplop kosong. Untuk apa? Ini sedekah, supaya beras ini bisa dimasak ada lauknya. Ini. Tapi itu bonus ya, bonus untuk kita karena mendapat pahala lebih banyak, dan itu melatih kita untuk memiliki sifat sakhok, bersikap peduli ya. Jadi orang yang menerima itu akan lebih senang karena beratnya dilebihi, kemudian ada isinya, beratnya yang berkualitas. Jadi orang ibu-ibu kita itu memberi seseorang itu semoga yang kita beri itu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Jangan sampai kita memberi seseorang kemudian tidak membuat mereka senang, tetapi malah gremeng dan maidu. Contoh, kita ngaturi seseorang ikan segar tetapi ternyata tidak segar. Mata ikan sudah merah, badan ikan sudah gembuk. Itu contohnya. Kita memberi rambutan, buah, sudah layak, tidak layak didahar. Itu tidak membuat orang yang menerima itu senang, tetapi malah maidu. Daripada begitu ibu-ibu, kita buang saja untuk ayam kita. Nah, ini loh ibu-ibu, kalau kita berlebih jangan untuk dirinya
sendiri. Kita itu masak, nyun sewu, peduli dengan tetangga. Orang Jawa itu sebetulnya mendidiknya tuh luar biasa. Wetonnya putrane bancaan. Nggih. Alhamdulillah. Harapannya apa, Bu? Tolak bala. Saya bersedekah bertepatan dengan ulang tahunnya anak. Harapannya tidak untuk mendapatkan kado. Syukur-syukur panjenengan di undangannya, undangan kecil itu ada tulisannya, mohon maaf tidak menerima kado. Karena tujuan utamanya adalah sedekah tolak bala. Hadiah dari kita sendiri untuk anak cucu kita. Jangan merepotkan orang lain. Baru saja saya menerima bancaan bayi. Dibuktikan ada jajan apa itu ibu-ibu? Hawuk-hawuk ciri khas. Tapi di kartu namanya tidak ada nama putranya. Ucapannya begini, alhamdulillah atas karunia Allah, dan kami memaklumi karena situasi pandemi, hanya doa yang kami harapkan. Ini kan jelas bayi, karena ada tanda spesial kuehnya, tapi tidak ada nama putranya. Dan ucapannya itu hanya memohon doa pangestu, dan kami memaklumi. Terus saya begini, iki tile apa ora? Iki tile apa ora? Orang Jawa, ya, orang Jawa. Ya begini saja. Sok bodoh, sowan, tapi perwakilan. Karena keluarga kami itu mendapat 4. Saya, adik saya, ibu saya, anak saya. 4 itu dapat semua. Nah, perwakilan saja yang sowan untuk menghindari kerumunan. Saya ini juga prihatin ibu-ibu. Hari raya besok itu sudah boleh silaturahmi apa belum? Itu loh yang saya prihatin. Kalau mudik belum boleh. Tidak boleh, belum boleh. Diwakilkan dengan alat komunikasi. Nah sekarang kalau dalam kota itu loh, saudara-saudara kita itu boleh. Semoga saja boleh. Asal kita menjaga protokol kesehatan. Kita sudah divaksinasi itu dalam rangka ikhtiar. Kita kemarin diberi masker oleh Ibu PKK, alhamdulillah. Meskipun kita sudah punya, tapi ada lagi karena yang masker kesehatan itu tidak boleh dipakai berulang kali. Ya, bahkan yang baik itu sekali pakai terus dibuang. Sebelum dibuang itu dirusak dulu, digunting, atau paling tidak talinya kita putuskan supaya tidak dipakai orang. Itu. Jadi semoga saja ibu-ibu kita dapat bersilaturahmi. Berikutnya ibu-ibu adalah tingkatan pahala sedekah. Saya anggap cukup tadi zakat fitrah waktunya, yang jawas, yang sunnah, kemudian yang diharamkan adalah setelah hari raya. Haram kalau zakat fitrah sudah jatuh kepada sedekah. Kemudian tingkatan sedekah. Biasa kalau menjelang hari raya itu kita bersedekah. Kemudian tingkatannya bagaimana? Yang pertama itu
orang yang sehat jasmaninya itu hanya dilipatkan 10, ibu-ibu. Panjenengan sedekah pada bulan Ramadan kepada orang yang jasmaninya sehat itu hanya dilipatkan 10. Kemudian yang kedua dilipatkan 90. Diberikan kepada orang yang a'ma. A'ma itu tidak memiliki alat indera penglihat. A'ma itu orang yang tidak memiliki indera penglihat, ogak mirsani. Itu dilipatkan 90. Atau orang yang kena musibah. Sudah biasa kita kalau ada saudara, ada tetangga, atau siapa saja yang kena musibah, kita itu berinfak rame-rame. Kemarin muslimat pun ada musibah di NTT, kita juga menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Kemudian dilipat gandakan sampai 900 kali. Apabila kita bersedekah kepada saudara kita yang memerlukan. Saudara kita yang memerlukan. Berarti orang tersebut, saudara kita itu kepepet. Kalau tidak kepepet tidak bakalan minta pertolongan. Jadi ini pahalanya 900. Kalau ada saudara yang pinjam, ibu-ibu, panjenengan dalam hati tidak usah dikeluarkan. Itu sudah merelakan. Itu luar biasa. Dalam hati sudah merelakan. Kalau toh tidak bisa membayar, saya ikhlas. Misalkan kebutuhannya 5 juta, panjenengan ngaturinya 500 misalkan. Ya wes iki anane mau 500 diagem dhisik monggo. Tembungnya diagem dhisik. Itu berarti dipinjami, tetapi panjenengan dalam hati ikhlas tak harap kembali. Angil tapi Bu, angil. Soalnya kalau pas kebetulan tanggalnya tua, ingat kita si A, si B, si C. Waduh, ini si A, si B, si C masih punya tanggungan, arep tak tagih kok ora pantes, ditagih saya isin ora ditagih, pura-pura lupa. Wallahu a'lam. Pokoknya kita harus menjaga persaudaraan. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati. Bolak-balik kok kowe lelek. Sok kapan awakmu iku gak ngresula? Sok kapan lelek jenenganku nyenengno aku ngono lho. Anggerene kok mesti. Nah itu karena teori keriwikan dan gerojokan tidak dipakai. Kalau keriwikan dan gerojokan ilmu itu dipakai, ilmu gerojokan tak akan seperti itu. Yang gerojokan wis ngerti sedurunge keriwikan nyumur, sing keriwikan tidak jalukan. Lus klop enak ya kalau ada keluarga yang seperti itu. Berikutnya dikalikan 100.000. Luar biasa. Sedekah dikalikan 100.000 yaitu untuk kedua orang tua. Bu, panjenengan kalau masih memiliki orang tua, berbahagialah. Karena orang tua itu membuka pintu surga ketika putranya birrul walidain.
Sebaliknya, pintu neraka terbuka bagi anak yang durhaka. Naudzubillahi min dzalik. Maka seorang ibu panjenengan kalau digelak ke putrane jangan sampai tumus. Perso tumus ya, di ngapura. Kasihan anak kita. Kita harus berlapang dada. Lah ini istimewa lagi adalah dikalikan 900 kepada orang ahli ilmu. Ahli ilmu itu pahalanya dilipatkan sampai 900.000. Nah, ini adalah tingkat-tingkatan amal sedekah. Maka orang yang sedekah itu didahulukan ketika dihisab. Antri masuk surga itu dihisab dulu. Yang orang alim itu mempersilahkan orang yang sahok, yang lomo. Karena orang yang lomo itu sangat ibu-ibu? Berpahala, berlipat ganda asal ikhlas. Jangan lomo tapi riak. Lomo tapi diundat-undat, itu namanya tidak ikhlas. Kemudian yang baik adalah sedekah banyak dan ikhlas. Angin paribasane sithik lah yen ikhlas. Jangan seperti itu, Bu. Akeh lah nek ikhlas. Itu insya Allah. Itu ibu-ibu sekalian, materi hari ini kita lanjutkan yang kedua. Itu tadi sudah cukup, yaitu materi tentang zakat fitrah. Yang penting 2,5 kilo, jangan terlambat, semua keluarga dihitung dan harus yang lebih baik kualitasnya. Sekarang zakat mal, ini yang agak sulit ibu-ibu. Karena zakat mal ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki harta yang berlebih, memiliki toko, memiliki binatang piaraan, memiliki simpanan emas banyak tapi lantak, bukan perhiasan, itu harus dikeluarkan zakatnya. Kalau tidak terbiasa itu merasa perso eman. Wong iki banda-bandaku dhewe kok kudu diparingke orang lain. Tapi syaratnya juga banyak. Tidak asal kekayaan. Ini ibu-ibu yang dari PKK daerah sepertinya tidak ada. Yang dari Kumendung, yang dari Mondoteko itu yang punya banyak piaraan. Kalau punya kambing sampai 40, pemilikannya kok sudah lebih dari 1 tahun, maka dia mengeluarkan zakat mal, zakat binatang piaraan berupa 1 kambing diberikan. Kemudian kalau sapi itu 30, sepertinya kok tidak ada ya sekarang itu. Tapi kalau peternakan kan ada. Bu Arin itu sapinya banyak itu dari Ketanggi itu. Itu 30 harus mengeluarkan 1 diberikan kepada orang lain. Kemudian kalau emas itu mencapai nisabnya 77 gram. Ya. 8 onan. Kalau sudah punya 8 on kok lantak, itu berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Sekarang kalau toko, Bu, ini tijarah, toko harus dihitung ketika membuka toko tanggal 1 Januari tahun 2021.
Maka besok tanggal 1 Januari, tanggal 2-nya, 2 Januari tahun 2022, perdagangannya harus ditotal. Asetnya ditotal. Dulu etalasenya baru 3, sekarang 4, hitung berapa. Kemudian ini berasnya masih berapa kintal, dihitung. Kemudian minyak berapa dus. Apa saja yang ada di toko itu harus dikalkulasi seluruhnya. Setelah ada semua, dikalikan 2,5%. Dizakati. Pajak wajib, tidak diberikan kepada kantor pajak, tapi diberikan kepada fakir miskin yang berhak menerima zakat. Besok pagi insya Allah kita bahas siapa saja yang berhak menerima zakat. Bukan kaya, bukan miskin, tetapi ada golongan-golongan, 8 golongan, 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Ibu-ibu itu saya kira yang punya toko bisa konsultasi, yang punya emas sampai berkilo-kilo dititipkan di Pegadaian, kan sekarang modelnya seperti itu. Silakan nanti kita hitung bersama-sama karena harus menggunakan kalkulator. Kalau binatang peternakan, binatang ternak kan gampang menghitungnya. Tapi kalau toko, kemudian ini ibu-ibu, tebu, perkebunan tebu, kemudian sawah, kemudian cengkeh, perkebunan cengkeh dan sebagainya, kopi, itu ada zakatnya. Kalau menggunakan pengairan berapa, kalau tak ada hujan berapa, itu ada. Tapi insya Allah itu tidak kita gunakan ilmu itu karena kebetulan di sini tidak ada perkebunan teh, perkebunan kopi, tebu ada, ini tebu, banyak ini ya, monggo dikonsultasikan. Kalau tebu itu tidak tahun, tetapi tiap tebang ya, tiap panen. Nanti dikurangi biaya produksi, biaya perawatan, dihitung hasil bersihnya berapa, nanti berapa harus dikeluarkan. Tidak boleh awal, karena pada dasarnya seperti ilmunya katek, ilmunya gendoyo. Semakin diambil kateknya, semakin diambil gendoyonya, buahnya semakin besar. Rezeki kita juga begitu, kita bersihkan biar suci. Rezeki itu bersih, karena kalau tidak dikeluarkan berarti hak orang lain kita makan, menggunakan hak orang lain. Karena itu tidak hak kita. Kita kebagian apa itu namanya, katutan bandane wong liya. Itu yang dapat kami sampaikan tentang zakat. Yang jelas emas itu ada zakatnya, dengan catatan emas perhiasan sebanyak apapun tidak ada zakatnya. Jadi panjenengan punya gelang kanan kiri sampai 1 sikut dan dipakai, itu tidak ada zakatnya. Gantian sehari ini biar hidupnya semakin apa Bu? Susah. Semakin susah. Kaya tapi menyusahkan diri sendiri. Itu namanya tidak berkah. Harta untuk pamer. Padahal alhamdulillah kita memiliki harta itu untuk
kesejahteraan di dunia sampai di akhirat. Kalau di dunia itu cukuplah untuk dahar, untuk berhias, untuk rumah, untuk kendaraan, sudah cukup. Tetapi yang akhirat itu loh, ya, kita ingat yatim piatu, ada musola yang akan diperbaiki, ada madrasah yang butuh dana, ada anak hitam yang yatim piatu. Bagaimana kita peduli kepada lingkungan, peduli kepada gebyarnya agama Islam. Kalau jajan di restoran saja oke-oke saja. Tetapi ketika kita di musola, di masjid yang dimasukkan kas berbunyi klite, Masya Allah. Ini saya menggalakkan infak klitik, yaitu ada koin. Nah, itu kelihatannya kalau klitik gemblundung, insya Allah tidak diambil kok. Apalagi kalau masuk ke kolong ranjang, malah wegah mengambil. Tetapi ketika klitik-klitik itu, koin-koin itu dikumpulkan, ya, sedikit-sedikit lama-lama banyak sekali itu, ya. Di anak cabang itu ada yang bisa menjadi mobil, ada yang bisa menjadi gedung pertemuan, ada yang bisa menjadi balai klinik Pratama, dan seterusnya dan seterusnya. Hanya dengan uang klitik atau koin. Jadi ibu-ibu, saya sarankan kalau ke masjid, bapaknya disangoni yang banyak. Jumatan, panjenengan titip boleh 10.000, 20.000, 50.000, monggo, itu kan 1 minggu. Panjenengan infak subuh dikumpulkan 5.000 tiap subuh, setiap hari. Jumat kumpul 35.000, titipkan ke bapak. Itu menjadi infak panjenengan. Model-model seperti itu harus dilatih dari sekarang, karena sedekah tidak terasa. Kalau yang infak yang tanah besar-besar itu kan kadang memaksa diri. Kalau tidak dipaksa, ya eman-eman uang kok untuk akhirat. Tapi kalau orang itu sahok, tidak menghitung nominal, karena dibayangi dengan pahala yang akan diperoleh di akhirat. Itu yang dapat kami sampaikan, ibu dan sahabat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau apa yang kami sampaikan itu betul, insya Allah hidayah dari Allah. Kalau banyak kurangnya, itu jelas dari kami sendiri yang kurang membaca referensi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu bersahabat untuk bertanya, dipersilakan. Monggo. Ada yang bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Punya ibu dan adik. Bule. Ibu saya, itu adik kurang mampu. Bila kata ibu saya bayar saya boleh nggak? Sangat-sangat boleh, karena itu merupakan kewajiban seorang anak ketika orang tuanya membutuhkan bantuan anak.
jangan kita tunggu ibu ngendikan, kita harus tahu diri. Keluarganya, boleh adik, boleh kakak, monggo, meskipun tidak tanggung jawab kita, karena kita itu nyon sewu ibu-ibu, kembali kemarin materi kemarin bahwa anak perempuan jika sudah dipersunting laki-laki, runtuhlah kewajiban anak perempuan. Tetapi anak laki-laki ketika sudah berkeluarga tidak gugur kewajibannya merawat orang tua. Jadi kalau suami panjenengan memberikan biaya hidup tiap bulan kepada orang tua, panjenengan harus ridho, karena itu kewajiban suami. Kalau panjenengan tidak ridho, berarti panjenengan membuat susahnya laki-laki. Padahal ridho seorang istri adalah ridhonya suami. Maka kita harus berlapang dada. Sekarang saya yang bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, bolehkah mengeluarkan zakat dengan uang? Bu, bagaimana? Tidak boleh. Tapi ada solusi. Solusinya bagaimana? Caranya, karena tidak boleh dengan uang, kita tapi sudah punya kira-kira takriban. Takriban itu kira-kira senilai berapa? 2,5 kilo itu. 1 kilo berapa sekarang? 10.000. Kalau 2,5, 25. Kita sudah siap 25.000. Kemudian matur ke si A, si Fulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun sewu, ini saya mau mengeluarkan zakat fitrah, tapi saya tidak membawa beras. Tolong panjenengan mundut beras tak tukune. Kemudian yang punya rumah mengeluarkan beras 2,5 kilo. Monggo Pak, ya terus diniati. Ini saya beli, uangnya sudah diberikan kepada pemilik. Kemudian berasnya diberikan. Berarti orang itu karena ini tadi beli, berarti uangnya sudah milik si Fulan. Berasnya kembali menjadi zakat fitrah. Harus ada kata-kata seperti itu. Jangan loko-loko uang yang diberikan. Kaul yang kuat tidak boleh. Tapi dengan cara seperti itu menjadi boleh. Itulah gunanya ilmu fikih. Diotak-atik tapi matok. Tidak boleh diotak-atik tapi ora matok. Contohnya tidak matok. Iki tak tuku berasmu 5.000 ya. Padahal standarnya 10.000. Itu kan tidak matok. Tidak matok itu. Itu dipek enake dhewe. Nggih. Monggo. Nggih. Anak-anak sekolah, ya, anak-anak sekolah pakai uang. Nah, itu gurunya harus bijaksana. Caranya seperti itu. Uangnya berapa Mas? Ini Bu. Nah, ini beli ini ya. Jadi sekolahan menyediakan beras. Jadi istilahnya bukan zakat fitrah berupa uang, tapi membeli beras di sekolah, membeli beras di koperasi sekolah. Ketika dibagi juga harus berupa beras. Kalau dibagi uang, caranya harus begitu tadi. Sekarang saya yang bertanya lagi, ibu-ibu yang jawab. Bolehkah beras satu keluarga itu 5 orang misalkan,
5 orang dijadikan 1, kemudian dibagi untuk 10 orang. Beras, suami, istri, anaknya 3 dijadikan 1, kemudian dibagi untuk 10 orang karena yang membutuhkan banyak. Bolehkah itu? Monggo. Bolehkah itu? Alasannya apa kalau tidak boleh? Kalau boleh alasannya apa? Menurut pandangan panjenengan. Kan nanti dapatnya berarti sedikit. Terus bagaimana? Berarti boleh? Boleh. Boleh. Jadi misalkan orang 5 berarti tadi dapatnya berapa? 12,5. Kemudian diratakan untuk 10 orang berarti hanya dapat 1,5 kilo. Nah, malah sedikit sekali. Ya, 1/4 per orang. Kira-kira panjenengan mentolo tidak? Ya, nanti malah menjadi fitnah. Terus panjenengan dirasani. Lah iya, zakat fitrah kok mong 1 kilo seprapat. Padahal hakikatnya tadi tidak. Daripada menerangkan per orang kok kesulitan, ya lebih baik panjenengan tetap dibagi 5, yang 5 orang itu diberi sedekah. Asal panjenengan aturke untuk menjaga perasaan antara, karena standarnya sama ini, sama-sama miskin, sama-sama membutuhkan. Dibagi 5 orang saja kasihan yang 5, dibagi 10 dapatnya sedikit-sedikit, padahal panjenengan itu punya stok beras banyak. Maka berlatihlah untuk berpikir bijaksana. Alangkah indahnya panjenengan membagi semua masyarakat yang membutuhkan, dengan harapan besok hari raya bisa makan bersama-sama. Karena hari raya Idul Fitri itu haram puasa. Kalau tidak punya apa-apa kan kasihan. Poso dosa, ora poso ora ono sing dimasak. Nah, ini menjaga keseimbangan, pemerataan. Islam itu sangat indah. Islam itu sangat indah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, kalau zakat mal itu dikeluarkan saat waktu kita mendapat penghasilan langsung itu gimana? Oh, bagus sekali. Ya. Jika menerima rezeki tiap bulan langsung dizakati, namanya zakat profesi, itu malah bagus. Karena untuk membersihkan harta itu sendiri. Misalkan gajinya 10 juta, 2,5%-nya berapa? Hitung, tiap 1 juta 25.000. Kan mau sedikit toh. Kali 10 dikalikan saja 250.000. Sedikit kok, wong cuma 2,5%. Setiap 1 juta itu 25.000. Insya Allah kalau sudah terbiasa setiap gajian, setiap dapat rezeki langsung diambil, itu enak. Artinya tidak awal, kemudian tidak menumpuk kewajibannya, kemudian hartanya menjadi bersih karena tidak katutan bandane wong
liya. Nggih, saya salut itu, Bu. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan seperti saya ya Bu, dititipin cucu. Dititipin cucu, ini soal zakat ya Bu. Dititipin cucu, nah, orang tuanya itu di sana PNS sudah biasa dipotong dari gaji ya Bu. Itu apakah saya harus memberi zakat lagi untuk anak ini yang dititipkan ke saya, misalnya kayak itu apa gitu Bu? Nggih. Saya harus memberi zakat lagi untuk anak ini, padahal sudah dipotong gaji sama orang tua. Nyun sewu. Kalau anak ini sudah dizakati keluarga intinya, ayah dan ibunya, ayahnya sebagai tulang punggung, maka mbah nenek yang menjadi tanggung jawabnya itu tidak dizakati lagi, sudah gugur. Karena sudah zakat itu kewajibannya hanya sekali. Kalau sudah dizakati keluarganya, kita tidak mempunyai tanggungan. Seperti ini, kami punya yang membantu saya di rumah. Karena menjadi tanggung jawab saya, maka saya mengeluarkan zakat. Meskipun orang tuanya di desa itu juga ikut zakati, monggo, ndak apa-apa, double-double. Karena yang orang tuanya juga kepingin zakati putranya, karena di tetangganya banyak yang membutuhkan, lebih baik. Jadi double-double. Seperti mandi, kalau semakin banyak airnya yang dipakai mandi, badannya semakin bersih. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda tadi kami mau menanyakan ini secara umum bagaimana kalau kita akan memberi atau mengeluarkan zakat mal, namun di sisi lain kita punya hutang bank. Itu bagaimana menghitungnya? Itu saja, terima kasih. Punya hutang, misalnya biasanya kan pas ada kesempatannya utangan murah tak melutang gitu. Padahal dia setiap bulannya itu sudah seperti yang disampaikan ibunya tadi, nyicil kalau punya apa ditaruh di biasanya di apa Bu, disisihkan khusus, misalnya di depannya khusus untuk nantinya untuk di zakat malnya itu. Ya itu kalau kita punya hutang itu menghitungnya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini dimisalkan seperti ini. Kita punya toko, kemudian toko itu tidak 100% milik kita karena ada aset milik orang lain yang dititipkan. Bisa nggih? Toko tapi isinya tidak 100% milik kita. Maka yang kita hitung adalah hak milik kita. Sama seperti ini. Kalau kita punya toko, tapi kita punya utang, berarti modalnya modal utang. Kita hitung aset kita berapa juta, utangnya berapa juta, kita potong. Berarti bersihnya harta saya sekian, maka ambil 2,5%-nya. Utang banknya tadi dihitung, dikurangi aset yang ada ning panjenengan. Itu. Ini Bu, di kitab itu tidak ada perahu, kapal itu tidak ada. Ya. Zakatnya kapal itu tidak ada, karena memang di Arab waktu itu Kanjeng Nabi tidak ada kapal. Tetapi karena kapal itu bersifat ekonomi, menghasilkan, maka tetap berlaku zakat mal. Dia tidak punya toko, tetapi punya kapal 20. Misalkan, lah dihitung itu asetnya.
kemudian laba 1 tahun berapa, dihitung semua, pengeluarannya berapa, hasil bersihnya berapa. Hasil bersih kalau sudah mencapai 1 tahun dan ukurannya emas sekitar 80 gram, namanya sudah 1 nisab, maka diambil 2,5%. Kalau tidak diniati, uang yang em-eman itu zakat malnya juga eman. Tapi kalau dikalkulasi ukurannya 1 juta hanya 25.000. Dihitung Bu, kalau kita punya pinjaman bank, ya direken dari pemilikan kita, disudo, dikurangi. Itu sudah sangat biasa ibu-ibu. Toko itu menggunakan dana pinjaman modal. Ya enggak apa-apa, karena kita memang diberi peluang. Kalau tidak punya peluang, kita tidak akan diberi. Karena kita punya sertifikat tanah, kita punya toko, insya Allah bisa berputar. Kenapa tidak? Jangan ragu. Kalau memang punya jiwa bisnis. Kalau tidak bisa berbisnis ria, kita peluang pinjaman ada, kita ngambil. Kalau tidak muter ya kita kebulet. Ya, na'udzubillah min dzalik. Soal harta itu panjenengan kemarin sudah kami sampaikan harus punya pembagian. Ini untuk pendidikan, ini untuk sosial, ini untuk kebutuhan sehari-hari, ini untuk bulanan dan seterusnya. Yang bulanan itu banyak loh Bu, listrik, wifi kalau punya wifi, ya, masa banyak sekali itu, ya. Ada titipan pertanyaan Bu. Apa nabung sudah diniatkan untuk haji? Karena namanya 25 juta, tapi ini belum disetorkan ke Bang. Karena ini menunggu saya satu keluarga 2 orang gitu, karena belum penuh maka ini ditabung sendiri dulu. Itu apakah wajib menjaga lima? Jadi belum disetorkan ke bank karena masih menunggu untuk yang lain itu. Ya, pengennya kan 50 juta, baru katakan 25, kemudian tambah lagi 30, itu apakah kan sudah ternyata untuk haji akan wajib menjaga lima? Sekarang nisabnya uangnya ini sudah tengok-tengok lebih dari 1 tahun. Sudah. Kemudian nisabnya apakah sudah mencapai nisab? Sekarang emas itu berapa? 700. Kalau kali 8? Nah, berarti kan belum 1 nisab. Ya tidak dizakati. Karena syarat zakat itu 1 nisab dan 1 haul. Pemilikannya 1 haul itu sudah 1 tahun. Nisabnya 77, berapa gram itu. Anggaplah 80, takriban sekitar 80. Sekarang harga emas berapa dikalikan. Emas yang emas murni ya, bukan emas standar itu yang dari Pegadaian itu. Sekarang banyak pasangan-pasangan muda mungkin yang sudah tua juga banyak. Apa ini investasi katakanlah kayak beli rumah gitu, tapi sudah diniatkan besok kalau harganya naik mau tak jual. Jadi dari awal sudah diniatkan mau bisnis. Ada juga yang investasi tanah. Memang beli tanah tujuannya untuk ditabung. Itu bagaimana hukumnya kalau sudah 1 nisab. Apalagi sudah niat traveling tapi sudah bertahun-tahun tidak laku. Terima kasih. Begini ya. Sejak awal kan itu sudah diniati untuk berbisnis. Kalau laku tinggi akan saya jual. Pemilikannya lebih 1 tahun berarti sudah tercukupi syaratnya haul. Kalau tanah itu jelas sudah 1 nisab. Karena sekarang harga tanah juga berjuta-juta dan naik terus menerus. Maka itu tiap tahun panjenengan harus mengeluarkan zakatnya.
supaya tanahnya lebih barokah. Kalau tidak dizakati berarti tanah itu sebagian ada milik orang. Jadi nyun sewu, hal-hal semacam ini karena dulu juga belum ada investasi tanah, kemudian perhotelan, kemudian jasa angkutan, bus besar-besar itu semua yang ada transaksi berupa ekonomi, keuangan itu semuanya ada zakatnya. Saya tadi matur, kapal dulu tidak ada zakatnya karena memang tidak ada kapal pemilikan yang sampai banyak. Lah sekarang banyak itu ya, yang muslim yang punya kapal itu ada zakatnya itu. Dan hati-hati kalau tidak teliti berarti panjenengan makan harta orang lain yang bukan haknya. Monggo. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Makanya rasa suge-suge banget. Yang penting cukup. Nggih, monggo Bu Is. Ya. Bu Is dulu. Ini sekedap, Bu Is dulu. Untuk yang kedua kali, Nggih, monggo. seandainya mempunyai sawah atau tambak, Sawah. tapi dikerjakan oleh orang lain dan kita hanya mendapatkan sepertiganya. Nah, ini apakah perlu zakat mal atau sudah? Sepertiganya. Nyun sewu, kalau sepertiganya itu lebih dari 1 nisab, ya didoakan. Ukurannya itu nisab. Nisab itu ukuran standar jumlahnya. Kalau jumlahnya banyak, ya ambil 2,5%. Setiap panen, misalkan bandeng, ya, panjenengan menyewakan hasil bersihnya sepertiganya, ambil 2,5, berikan kepada sanak saudara. Ya, itu lebih bersih hartanya. Yang jelas kalau lebih 1 nisab. Ya, nisabnya tadi berapa? 56 juta. Ya, sekitar itu. Kalau emas seharga 700. Ya. Sekitar itu. Kalau panjenengan menerimanya 60 juta, ambil 2,5-nya. 2,5% dari 60 juta. Kalau 50 belum. Kalau 50 ya tidak ada 1 nisab. Tetapi kalau panjenengan ambil 2,5 itu malah bagus, jatuhnya bukan zakat tapi sedekah. Wah, luar biasa itu kalau belum ada 1 nisab sudah mengeluarkan. Kalau ukuran itu bukan 1 haul tapi setiap panen. Setiap panen. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini zakat mal ya Bu. Nggih. 1 tahun ke belakang kemarin saya kebunan. Tapi saya tidak tahu setiap panen harus mengeluarkan zakat mal. Tapi saya setiap Idul Fitri saya mengeluarkan zakat. Dia zakat mal tiap tahun. Apakah itu saya masih punya kewajiban atau kewajiban saya gugur ya Bu? Panjenengan punya sawah. Tabungan. Saya Tabungan. Ya. Tabungannya berarti apa? Ya, tebunan Bu. Oh, tebunan. Perkebunan tebu Bu. Perkebunan tebu, nggih. Terus tiap Tidak tahu setiap panen harus mengeluarkan zakat mal. ya. Tapi saya tiap Idul Fitri saya mengeluarkan zakat mal. Apakah kewajiban saya gugur? Apa saya masih punya tanggungan kewajiban itu? Begini Bu, zakat mal itu harus diniati. Ini mal yang dari mana? Malnya dari mana? Ini zakat saya panen, kan ada niatnya. Nah, panjenengan tadi niatnya zakat mal secara global. Iya. Nah. Saya tidak tahu Bu. Lah panjenengan kok zakat itu mal yang dari mana?
Jadi saya punya niatnya. Oh, niatnya yang saya punya. Berarti panjenengan hanya mengkira-kira jumlahnya. Ya. Enggak apa-apa kalau sudah lebih dari cukup 2,5%. Panjenengan mengeluarkan zakat mal, yang penting saya mengeluarkan zakat mal itu saja. Lah malnya kan banyak. Mal itu bisa tebu, mal itu bisa padi, mal itu bisa macam-macam. Toko, nggih. Mal itu harta benda, termasuk sapi, kewan yang banyak itu juga merupakan harta benda. Jadi panjenengan sudah gugur ketika sudah mencukupi 2,5% dari kira-kira jumlahnya. Kira-kira lebih. Nah, untuk tahun yang akan datang itu panjenengan dikira-kira sekitar sekian juta. Kira-kiranya harus makul. Kira-kiranya harus ada hitam di atas putih. Artinya diorek-orek, jangan diawang-awang. Hasilnya sekian. Berarti 1 tahun sekian. Kalau tebunan itu tiap panen, Bunda. Nggih. Nggih, nggih. Lebih baik tetap dihitung ya. Nggih, tetap dihitung. Kehati-hatian, nggih. Kalau lebih-lebih ya malah alhamdulillah. Nggih, dilebihkan. Artinya 3% atau 4% dari harta itu. Tapi jangan kira-kira. Saya mau tanya Bu Nyai, saya setiap tahun alhamdulillah mengeluarkan zakat mal, tapi zakat mal itu tidak sepenuhnya saya berikan kepada maksudnya orang yang Berat. Ada sebagian yang dari karyawan saya sendiri. Itu apakah diperbolehkan? Nggih, terus. Iya. Ampun. Terus untuk zakat mal itu misalnya saya mengeluarkan zakat mal, tapi saya sudah perhitungkan itu ada kelebihannya. Saya niatnya misalnya begini, boleh enggak, Bu? Saya niat zakat mal untuk tahun ini, kalau ada kelebihannya ya Allah, tolong dimasukkan ke sedekah saya. Mohon penjelasannya. Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Persewaan itu namanya tetap usaha yang bersifat ekonomis. Maka setiap tahun panjenengan hitung nota-nota itu. Ya, nota-nota itu yang terakhir. Artinya 1 tahun itu pendapatan bersih berapa, kemudian aset itu berapa. Pendapatan bersih, bukan pendapatan kotor. Berarti seperti laba, ya. Diperhitungkan dengan aset yang ada. Jumlah kursi bagus berapa, yang rusak jangan dihitung. Kemudian teratak berapa dan seterusnya. Nanti akan ketemu kira-kira sekian. Nah, kira-kira sekian itu diambil 2,5%. Kemudian diberikan kepada karyawan. Boleh, tapi tidak boleh dengan benda. Contoh, dipundhut ke sarung kembar kabeh. Kemudian di belakang ditulisi rezeki barokah kaosnya. Itu tidak boleh karena itu persen. Nggih. Jadi harus berupa uang. Nggih. Misalkan ada seragam dan seterusnya, itu hadiah, bukan zakat. Nggih, monggo. Alhamdulillah itu saya sudah belajar kalau zakatnya mal itu memang harus berupa uang. Yeah. Jadi kalau kita selain uang, kita masukkan ke Hadiah. sedekah. Yeah. Matur suwun Bu Nyai. Dulu itu memang ya di Tasik Agung itu
yang punya tenaga kerja itu mendapat paket tiap hari raya. Tapi paketnya itu diperhitungkan, dianggap zakatnya. Setelah ada pencerahan, mereka baru berubah. Jadi uang zakat berupa uang zakat. Kalau ada hadiah paketan, itu hadiah khusus untuk mereka sebagai sedekahnya. Nggih, monggo. Monggo ibu-ibu. Bu, ini mewakili petani. Seperti contohnya zakat hewan. Itu yang kalau sekarang kan tidak semuanya rial. Kan kalau masih beli kebun dan juga nanti tambah pakan, konsentrasi itu cara menghitungnya gimana? Yang dihitung itu adalah terakhir dapatnya berapa ekor. Terakhir berapa ekor. Kadang yang nakal belum 1 tahun, menjelang 1 tahun dijual yang 2 ekor. Berarti kan kurang. Nah, itu namanya akalan. Kalau akal-akalan seperti itu, nanti perhitungannya Allah Ta'ala. Nah, ada itu kambingnya 45, tetapi ketika menjelang 1 tahun pemilikan dijual yang 7 supaya kurang dari 40. Boleh-boleh saja, berarti dia tidak berkewajiban zakat. Tetapi nanti kalau pagebluk kambingnya mati semua, mungkin saja karena Allah kalau menghendaki kun ya fayakun. Tetapi kalau dia benar-benar memperhitungkan, insya Allah rezekinya malah berkembang. Seperti jagung, malah jagungnya besar, semongko diambil gendoyonya, semongkonya malah besar. Itu ibaratnya seperti itu. Jangan mengkelah, takutnya dikelah oleh Allah Ta'ala. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Zakatnya juga berupa beras. Bagaimana? Boleh atau enggak? Apa itu? Beras. Pedagang beras, mengeluarkan zakatnya juga berupa beras, bukan uang. Zakat nyapalnya. Zakat perdagangan beras, zakatnya uang. Karena kalkulasinya bukan berapa ton beras, tetapi berapa juta rupiahnya. Jadi zakatnya juga berupa uang. Tetapi ketika si A seharusnya panjenengan paringi 200 misalkan, panjenengan mengambil beras, ya, berasnya panjenengan, kemudian panjenengan nyuwun supaya orang itu membeli. Pak, ini saya ada beras, arep tak paring jenengan. Beras ini sekitar 200.000. Panjenengan pundhut ya. Orang itu tadi mengeluarkan 200 rupiah. Berasnya sudah diberikan. Kemudian karena sudah dibeli, terus uangnya diparingke. Kan sama. Berarti panjenengan mengeluarkannya berupa beras tapi sudah diuangkan. Itu caranya. Caranya itu pangandikan itu, pangandikan. Teknik pangandikan itu perlunya di situ. Zakat fitrah harus berupa beras, tetapi uang bisa. Caranya bagaimana? Itu tadi ada tekniknya. Panjenengan juga mengeluarkan beras bisa dengan cara misalkan 1 karung diberikan kepada orang, 1 sak. Harganya 200 misalnya. Panjenengan matur, Pak, ini zakat fitrah, zakat mal saya. Tapi ini saya nyuwun tulung panjenengan pundhut, harganya 200. Pemilik uang mengeluarkan uang, panjenengan berasnya sudah milik orang itu, uangnya panjenengan paringke.
nyileh duit sedilok. Nggih, boleh dengan cara seperti itu. Saya melihatnya seperti ini. Dulu ada Kiai Musleh. Kiai Musleh itu toko kitab. Tiap tahun dia mengeluarkan zakat tokonya. Tidak berupa uang, tapi berupa kitab. Dengan cara santrinya, tetangganya ditimbali. Kamu butuh kitab apa? Kitab saya butuhnya ini. Oh, harganya ini. Ini saya beri ya seharga itu. Ini merupakan zakat malnya kitab berupa kitab, tetapi sudah diaji kerto. Ya, namanya aji kerto. Di aji kerto. Di aji kerto itu dihargai. Jadi yang menerima zakat ini tidak berupa uang, berupa kitab. Itu ya, saya pernah melihat itu. Ya, mendapat cerita seperti itu. Namanya Kiai Musleh. Karena toko kitab. Panjenengan juga demikian, karena panjenengan usahanya beras, maka berasnya dikeluarkan sesuai dengan 2,5%, kemudian diuangkan. Tapi kalau bis tidak bisa diuangkan. Masuk zakat bis. Zakat kalau punya usaha angkutan ya dihitung laba terakhir dan aset yang dimiliki. Karena bis itu kan semakin tahun semakin berkurang nilainya. Kalau baru sekian juta, kalau sudah 1 tahun berarti berkurang dari harga semula. Itu dihitung semua karena aset. Ya, dan ribet. Tapi 1 tahun sekali. Kalau administrasinya bagus, itu di akhir tahun tidak ada masalah karena bisa membuat neraca. Kalau toko besar itu kan ada manajerial, manajemen keuangan. Pemilik hanya tinggal tanya saja sama kasirnya. Coba hitung asetnya, berapa, hitung labanya, ada semua. Tinggal klik di komputer sudah kelihatan 2,5%-nya berapa, klik sudah muncul. Ya, sekarang tuh serba canggih. Kalau dulu ya memang hitung-hitungan. Sekarang semua sudah di setting ya. Monggo. Misalnya setiap kali punya pendapatan 1 bulan ini punya laba bersih 10 juta, sudah mengeluarkan yang 2,5%-nya 250. Misalnya setiap kali Ramadan langsung dikeluarkan. Pertanyaan pertama, apakah di masa 1 tahun itu zakat mengeluarkan lagi atau itu sudah kewajibannya sudah dikeluarkan sebelumnya? Pertanyaan kedua, misalnya yang diberi tadi zakat mal sebelum 1 tahun sudah meninggal, katakanlah kita misalnya mengeluarkan 250 untuk orang ini. Nah kebetulan orang A ini meninggal dunia, itu gugur apa tidak kewajiban mal zakat mal kita mengeluarkan itu? Pertanyaan yang pertama malah bagus. Setiap bulan pendapatan diambil 2,5%. Ini sama dengan pertanyaan yang tadi. Karena setiap ada penghasilan langsung disucikan, dibersihkan, dizakati, bagus. Kemudian yang pertanyaan yang kedua adalah ketika zakat mal belum waktunya sudah dikeluarkan, sementara penerimanya meninggal, tidak ada masalah. Tidak masalah karena kita sudah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Tidak ada masalah itu. Monggo boleh. Ada yang bertanya lagi mungkin? Sampun. Kalau orangnya lomo dan hati-hati misalkan, tidak harus menunggu 1 tahun, ya monggo. Itu 1 tahun kan batasan waktu.
belum 1 tahun sudah diberikan, berarti hartanya sudah dizakati. Kemudian orangnya yang menerima kok meninggal, ya sudah gugur kewajibannya. Tahun depan sudah 1 tahun lagi itu sudah tidak berkewajiban karena sudah dikeluarkan. Ya, monggo. Ampun. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ngaji fikih perempuan kali ini berjalan dengan lancar dan alhamdulillah dan antusias ibu-ibu untuk bertanya khususnya di zakat mal banyak sekali, suatu perhatian besar tentang sifat kehati-hatian. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua sampai tujuan. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang kami cintai dan ibu yang kami hormati, marilah ngaji pasangan fikih perempuan pada siang ini kita tutup dengan bacaan al-asr bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.